Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Muslimah Andalusia, bunda saya, bunda sayang, bunda Mirna, dan seluruh keluarga besar Tazkiyah. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini, kampus ini, semoga Allah rahmati. Semoga masjid ini, kampus ini Allah berkahi. Dan semua yang terhimpun di dalamnya Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Oh, macam-macam jawaban tehnya. Menipa belit jawaban teh. Nu hiji ieu, nu hiji ieu. Beh kompak, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat isi kantongnya? Agak keras barusan jawabannya ya. Bunda, teteh sayang, di luar ada bazar ya. Tolong dibeli. Jangan hanya disurvei ya. Kita mah kadang-kadang suka ngeliat-liat nya. Nanya meuli henteu, kadang-kadang sok gitu. Niatin ya. Kalau ada bazar teh, niatnya bukan hanya membeli, tapi niatnya untuk mengembangkan usaha umat, betul? Jadi ada kebaikan atau enggak? Ada. Makanya kalau taklim bawa uang. Ada 3 fungsinya. 1 buat ongkos, 2 buat infak, 3 kalau ada bazar beli, 4 kalau ada teman kita yang nggak bawa uang traktir baksonya sama kita ya, insya Allah. Bunda, teteh sayang, alhamdulillah senang sekali pagi ini bisa ketemu di Majelis Muslimah Andalusia. Mohon maaf kalau agak sedikit terlambat Bunda Mirna, karena semalam Ahilman baru sampai dari Medan. Jadi punten juga ini suaranya agak serak-serak basah begini ya. Tapi nggak apa-apa kan ya. Tambah serak tambah romantis katanya ya. Jadi punten, masya Allah. Doakan juga ya, mudah-mudahan Ahilman panjang umur, sehat walafiat, dan Ahilman selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan Bunda, teteh sayang bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mahal itu istiqomahnya. Betul apa betul? Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah berpotensi rugi juga kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul. Coba ulangi. Semua manusia itu
rugi kecuali orang yang berilmu. Makanya bunda hari ini belajar, betul? Dan belajar itu kewajiban. Kalau kewajiban berarti setiap langkah bunda, teteh sayang untuk belajar itu mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong catat ya, makin berat perjuangannya, makin berat ujiannya, maka makin besar pahalanya. Jadi kalau bunda datang ke taklim ini ngerasa bahwa berat banget pengorbanannya ya, apalagi hari Senin kan, sibuk apa enggak? Udah mah sibuk, macet, apalagi Seninnya tanggal pertengahan bulan, kermah macet, sibuk, teboga duit deh kan. Jadi pabaliut memang kadang-kadang ya. Tapi makin berat pengorbanannya, makin besar apa? Pahalanya. Betul apa betul? Maka bunda sayang, jangan pernah ngerasa rugi ya. Jangan pernah ngerasa rugi, aku mah ngaji teh meni asa kaduhung, jangan. Jangan menyesal. Karena setiap langkahnya apa? Dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Setiap langkahnya menghapuskan dosa. Setiap langkahnya mengangkat derajat. Setiap langkahnya mengantarkan kemuliaan. Setiap langkahnya Masya Allah, duduknya menurunkan ketenangan. Duduknya mengundang kasih sayang. Duduknya berhimpun malaikat. Duduknya disebutkan oleh Allah namanya dalam dunia ini. Maka orang yang datang ke majelis ilmu beruntung atau tidak? Beruntung aja, beruntung banget. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Jadi semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu juga bisa rugi kecuali orang yang beramal. Catat ini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka buah dari ilmu itu apa? Amal. Amal apa? Amal yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Maka sering Ahilman sampaikan ya, kalau bunda taklim bukan semata-mata untuk tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google lebih pinter dibanding kita. YouTube lebih pinter dibanding kita, betul? Tapi kita itu taklim agar apa Ahilman? Agar meningkat iman kita ke Allah, makin tenang dalam hidup, gitu loh. Nggak galau-galau lagi, nggak gelisah lagi, ya. Lebih syukur dikasih nikmat, lebih sabar dikasih ujian, lebih ikhlas ketika beramal, lebih ridho ketika ada takdir. Kan itu yang paling penting. Betul apa enggak? Karena hari ini mohon maaf ya, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Kita saja. Makanya kita belajar, kemudian beramal. Karena kita banyak kurangnya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar ya. Jadi masalahnya bukan di kehidupan kita, masalahnya di kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kita berilmu, kemudian beramal. Karena selama ini kita banyak kurangnya. Maka mohon maaf ya, kalau ada yang bilang gini, ucu ngaji cie ahli surga gitunya misalnya teh. Ulah dibalas, cie ahli neraka, ulah. Dan mual bener ya mah bulak balik we terus. Jadi kita teh ngaji bukan karena kita pinter, justru karena kita mohon maaf bodoh. Kita beramal bukan karena kita soleh, justru karena kita kurang solehnya. Betul apa betul? Kita punya masa lalu yang buruk, kita punya aib, kita punya kekurangan. Makanya kita tutupi. Karena kita percaya kebaikan yang kita lakukan sekarang bisa menutupi keburukan kita yang masa lalu. Itu yang kata Nabi kan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Perhatikan. Bertakwalah kalian dimanapun berada dan ikutkanlah
keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi kalau bunda dulu, da aku mah dulu teh kumahanya, aduh gitulah pokoknya teh misalnya ya. Jangan putus asa. Selama bunda masih dikasih kehidupan, berarti bunda masih berpotensi mendapatkan kebaikan. Catat status hari Senin itu. Ya, selama kita masih diberikan kehidupan, berarti masih berpotensi mendapatkan kebaikan. Jadi gimana Ustadz? Ya udah, sibuk saja dengan amal. Tapi ingat, semua yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah. Ahilman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan. Allah itu suka sama perkara yang kecil tapi terus menerus daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Benar. Nah hanya istiqomah teh berat, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul apa betul? Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi ya udah jalanin aja. Sampai kapan Ustadz? Ini yang paling penting. Semua yang istiqomah masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau bunda mau istiqomah, salah satu tipsnya adalah perbanyak mengingat tentang pemutus kelezatan, mengingat tentang kematian. Kalau kita nggak lama di dunia ini sebentar kan. Jadi kalau bunda lagi nggak semangat, ingat belum tentu pekan depan bisa ngaji lagi gitu loh. Kalau bunda lagi futur, ingat kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan usia sama kita kan. Betul apa betul? Maka ada satu doa yang mungkin juga bunda hafal ya doanya. Coba doa ini baca setiap selesai sholat ya. Agar hidup kita bisa selamat di atas agamanya Allah. Dan pada akhirnya kita wafat dalam keadaan yang baik di hadapan Allah. Tahu gak doanya? Coba Ahilman sekali, bunda sekali ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Perhatikan terjemahannya ya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu, salamatan fiddin, selamat hidup kami di atas agama ini. Wa afiatan fil jasad, sehat afiat tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkah rizki kami. Wa taubatan qoblal maut, diberikan kesempatan bertobat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, diberikan kasih sayang ketika maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kami maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan sakaratul maut kami. Jadi bunda, teteh sayang, kita itu masih berperang dengan syaitan sampai kita di detak-detik sakaratul maut kita. Dia masih menghembuskan kita agar lisan kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung wafat kita. Maka kita minta, ya Allah ringankan lisan ini, ringankan lisan ini. Salah satu ikhtiarnya apa? Perbanyak zikir. Jadi kalau bunda zikir, biasa melantunkan kalimat Allah di lisan kita, mudah-mudahan saat wafat tiba nanti lisan kita mengucapkan kalimat apa?
la ilaha. Kalaupun tidak, lisan kita mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah. Itu sebenarnya perang yang paling besar. Maka Bunda biasakan sampai pada akhirnya wan najata minan nar. Ya Allah, sukseskan kami untuk lepas dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan kami ya Allah ketika di hari dihisab nanti. Coba Bunda, teteh sayang itu kan hafal doanya ya. Setiap selesai sholat baca itu. Ya, karena di antara waktu mustajab untuk berdoa salah satunya doa setiap selesai minimal. Kalau dalam sehari ada 5 yang wajib, berarti kita baca berapa kali? 5 kali. Insya Allah hidup kita selamat ya, tubuh kita sehat afiat, ilmu kita bertambah, rezeki kita berkah, dan mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Baik, Bunda sayang, teteh sayang, hari ini tema kita apa? Hah? Oke, maju dikit ya. Ini nomor siapa ini? Hah? Udah di save belum? Save ya, sok save dulu. Kalau butuh uang WA ke sini ya nanti. Oh, berarti markernya ini ya, apa? Permanen. Ya, nggak apa-apa ya, biar abadi nomor beliau ya. Mau nomor Ahilman apa enggak? Enggak usah ya. Follow aja Instagram saya, sudah follow belum? Ya, Ahilman Fauzi ya, yang ada centang birunya. Baik, baik Bunda sayang, kita langsung percepat ya ke tema kita hari ini. Agar masalah menjadi berkah. Baik, Bunda sayang perhatikan, di antara ciri hidup ya, di antara ciri hidup kita di dunia pasti ketemu dengan yang namanya apa? Masalah. Ad-dunya'u makanul musibah. Dunia ini tempatnya apa? Masalah atau musibah. Masalah. Oke. Dalam konteks bahasa kita disebut masalah. Mungkin kalau dalam konteks bahasa Al-Quran nanti ketemu ada yang namanya bala, ujian, atau yang namanya musibah. Ya. Ada yang namanya ujian atau musibah ya. Anggap saja kedua hal ini adalah sesuatu yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan memang hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa, Aa? Sebagai ujian. Lihat. Jadi apapun yang ada dalam hidup itu namanya ujian. Sehat, ujian, sakit, ujian, kaya, ujian, miskin, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, musibah itu ya. Punya suami ganteng, punya suami abstrak, kurang ganteng maksudnya. Jadi kalau dagang untung ujian, kalau dagangnya rugi, kalau jabatannya naik ujian, kalau jabatannya stuck di situ. Jadi everything, setiap apapun dalam hidup kita adalah ujian. Apa yang ingin Allah lihat dari ujian? Lanjut ayatnya. Ayyukum ahsanu amala. Yang Allah ingin lihat siapa
yang paling baik amalnya. Tuh poinnya itu. Jadi Allah tidak melihat apa masalahnya, apa ujiannya, tapi yang Allah lihat siapa yang paling baik amal dan sikapnya ketika mendapatkan ujian itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi bunda gak akan bisa ngomong gini, Hilman kenapa ya aku tadi diuji? Kenapa ya aku tadi dikasih masalah? Berarti memang takdirnya ujian itu datang ke kita. Betul apa betul? Maka mohon maaf ya, bagi teman-teman, bagi bunda, teteh sayang yang masih suka menyalahkan masalah, mulai hari ini berubah. Karena begini, bunda kalau ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Ingat ya, soal nggak mungkin salah, yang salah pasti apa? Jawaban. Setuju? Baik, sampai titik ini pahami dulu. Yang namanya hidup pasti ketemu sama apa? Masalah. Kalau bunda nggak mau punya masalah jangan, alias makanya Hilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah. Dan jangan tersinggung karena itu ciri kehidupan apa? Dunia. Ya, jelas sampai di sini? Baik. Nah, ujian itu atau masalah itu nanti dibagi 3 tingkatan. Dibagi berapa? 3 tingkatan. Ini catat dulu ya. Tadi di sini surat Al-Muluk ayat 2. Biar ada landasannya begitu. Nanti kalau bunda bicara ujian, bicara musibah, bicara masalah, itu dibagi 3 tingkatannya. Dibagi berapa? Keterangannya coba dibuka. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Quran surat kedua ayat 214. Yang menunjukkan bahwa ujian itu dibagi dalam 3 tingkatan. Coba bunda buka suratnya. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum, apakah kamu mengira, an tadkhulul jannata, bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Perhatikan, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal kamu belum mendapatkan sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kamu sekalian? Apa di antaranya Hilman? Massat humul ba'sa'u, mereka ditimpa dengan kemelaratan. Tingkatan pertama masalah itu disebut dengan ba'sa. Apa? Ba'sa. Apa itu ba'sa? Masalah yang ringan atau ujian yang ringan. Nanti Hilman jelasin gimana cara membacanya. Kemudian yang kedua, wadh-dharra'u, dan sesuatu yang membahayakan atau memadaratkan dirimu. Yang kedua tingkatannya sedang, dharra namanya. Ujian yang sifatnya sedang. Oke. Yang ketiga, wazulzilu, dan engkau mendapatkan sesuatu yang menggoncang secara keseluruhan. Jadi tingkatannya paling tinggi, paling berat. Zulzilu. Zulzilu. Berat. Lihat. Dalam hidup kita akan ketemu tingkatan ujian. 3 tingkatan masalah. 1, ada yang disebut dengan al-ba'sa, ujian yang apa? Ringan. 2, ada yang disebut dengan al-dharra, ujian yang sedang. Yang ketiga,
ada yang disebut dengan zulzilu, tingkatan yang berat. Oke, apa bedanya? Ringan itu sesuatu yang menimpa kita, ya, yang menimpa kita tapi tidak sampai membahayakan kehidupan kita. Saya ulangi, masalah yang menimpa kita tapi tidak sampai memadorotkan kita, tidak sampai membahayakan. Contoh, Bunda punya pasangan yang beda keinginan sama kita. Kita pengen pecel lele, dia pengen pecel ayam. Pernah nggak begitu? Masalah tidak? Masalah dong. Maunya dia sama kita kan? Tapi kan kalaupun beda nggak masalah kan? Tapi kadang-kadang jadi masalah atau tidak? Jadi masalah. Ringan aja. Kita maunya anak kita kuliah ke A, tapi dia maunya ke B. Masalah tidak? Mungkin masalah, tapi nggak membahayakan kita gitu loh. Kalaupun dia milih B juga nggak masalah, betul nggak? Bunda ikut taklim, wardrobe-nya warna merah. Tapi di imah teh aya warna merah, ayana warna hijau. Masalah tidak? Tapi tidak membahayakan kan? Kalaupun Bunda pakai hijau kemudian ke taklim nanti orang lain merah kan gak masalah kan? Membahayakan tidak? Membahayakan Ustadz. Tuh dibawa foto ku batur. tapi tidak membahayakan gitu loh, iya enggak? Tapi sering gak ketemu begitu? Sering. Atau misalnya Bunda pengen taklim tapi malas. Masalah tidak? Masalah. Tapi tidak membahayakan begitu. Tapi itu masalah yang kalau manajemennya salah jadi naik nanti kelasnya. Nanti ada yang kedua, adzarro, apa? Masalah yang mulai membahayakan. Mulai memadorotkan kita. Apa contohnya ya? Punya suami misalnya ya, kurang soleh. Masalah ringan, sedang atau berat? Ya bisa jadi berat lah ya. Tapi mohon maaf mungkin ya, boleh jadi hanya membahayakan untuk kita aja. Let's say kita nggak bisa dibimbing sama dia gitu ya. Kita nggak dapat figur yang terbaik di rumah tangga kita gitu. Tapi nanti ada yang sifatnya zulzil. Kalau zulzil itu bukan hanya membahayakan kita, tapi membahayakan orang sekeliling kita. Jadi dengan masalah itu jadi berat. Contoh ya, ini Ahilman gambar ini. Contoh, suami kita mohon izin ya. Misalnya di PHK di perusahaannya. Ringan, sedang atau berat? Coba. Suami kita diberhentikan di perusahaannya, ringan, sedang, berat? Langsung berat ya. Sekarang gini. Kalau dia berhenti di pekerjaan itu, masih berpotensi nggak dapat yang lain? Masih ada peluang nggak yang lain? Masih bisa usaha tidak? Berarti boleh jadi ringan lah. Karena masih berpotensi ada pilihan lain kan? Betul apa betul? Kan nggak lantas kalau dia di PHK jadi mati semua kan, enggak dong. Masih ada harapan kan? Oke, naik. Kalau dia di PHK, oke dia ringan lah. Tapi mohon maaf, mulai menggerus rumah tangga kita. Ibu sudah mulai agak terganggu dengan keadaan ini. Keluarga sudah mulai membahayakan dengan keadaan ini. Dari ringan naik jadi apa? Sedang. Nanti bisa naik level lagi yang berat. Ketika kapan? Mohon maaf, rasa cinta di antara keduanya sudah gak ketemu gitu. Misalnya ibu minta lo, gue, ini misal ya. Karena ibu udah gak kuat nih, udah gak, sesuatunya udah berat banget nih. Ibu minta pisah. Ternyata ibu tahu juga, ternyata suami itu punya pinjaman di tempat lain. Baru nagih lagi utang. Lihat. Dari yang ringan, kemudian sedang, jadi apa? Karena ruang lingkupnya sudah mencakup banyak orang di situ. Jelas sampai di sini? Ada yang begitu kira-kira? Ada kan? Jadi kalau bahasa lainnya,
Di sini mah udah mentok banget gitu kalimatnya. Maka lihat ujung ayatnya, Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai diibaratkan baginda Nabi beserta orang-orang beriman ketika itu. Jadi ketika diuji dengan ba'sa, dharra, zulzil sampai tingkat tinggi, dia mengatakan kalimat ini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Jadi sampai mentoknya itu, sampai bunda ngomong gini, ya Allah, hamba teh udah gak ngerti lagi, harus apa lagi gitu. Nah kalau udah keluar kalimat itu berarti udah zulzil. Tapi kalau masih bisa masih bisa Ustaz, berarti masih apa? Masih ba'asalah, atau mungkin dzarra lah. Kalau sudah zulzilu, sudah mentok, kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok. Ada yang nggak begitu? Sampai bingung, Ustadz harus gimana lagi? Nah kalau sudah di titik itu, lihat ujung ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah sedang atau tengah dekat dalam hidup kita. Poinnya begini. Bunda lihat ujung ayat, awal ayatnya. Di situ Allah sampaikan, apakah kamu mengira akan masuk surga? Berarti kalau ujian kita besar, kalau ujian kita berat, berarti kita punya potensi untuk mendapatkan surga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikasih ujian itu sebenarnya baik atau tidak? Baik. Coba saya ingin merubah mindset kita gitu ya dalam hidup ini. Hidup ini ujian. Kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Berarti rumusnya makin berat ujiannya, makin besar potensi surganya bagi kita. Betul? Ujian dibagi dalam 3 tingkatan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang besar. Makin besar ujiannya, maka makin besar pahalanya. Sama dengan tadi konsepnya. Berarti sekarang, Ahilman, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah tadi gitu. Kan itu yang kita harapkan. Maka catat ini baik-baik. Kalau bunda diuji dalam hidup, kalau bunda dikasih masalah begitu dalam hidup, maka ada 2 tujuannya. 1, Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang ingin mengangkat derajatmu. Insya Allah. Oke. Ulangi. Kalau Allah memberikan masalah, memberikan ujian kepada kita, ada 2 tujuannya. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Berarti mohon maaf, tidak ada satu musibah pun yang datang kepada kita kecuali disebabkan oleh ulah panan perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada musibah yang datang kepada kamu melainkan disebabkan ulah tangan kamu. Berarti catat ini. Bunda, kalau dosa kita diampuni mau atau tidak? Dosa kita dihapuskan mau? Kesalahan kita dibersihkan mau? Maka caranya Allah mendatangkan musibah yang disebabkan karena ulah tangan kita. Ketika sikap kita benar, maka berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kudu sadar. Kalau ada persoalan, kenapa terjadi? Mungkin Allah ingatkan kita karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan dan kemudian Allah tegur kita dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi kenapa masalahnya datang terus menerus? Boleh jadi yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat hidupmu. Mungkin dalam kacamata dunia kita tidak terima dengan keadaan itu. Tapi dalam kacamata akhirat Allah sedang menjanjikan kebaikan untuk kita. Dan itu baik atau tidak? Dan ingat ya, ini fokusnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita.
Jadi jangan sampai gini, ada teman kita yang punya masalah jangan bilang gini, banyak dosa kamu mah. Makanya kata AA juga kamu mah banyak dosa. Jadi kok Allah, jangan. Ini konteksnya bukan buat yang lain ya. Konteksnya buat muhasabah kita nih. Jelas sampai di sini? Kadang-kadang suka gitu kita mah. Kalau orang ada masalah, banyak dosa. Sing inget kamu mah gitu. Kalau kita yang dikasih masalah, nya AA lagi diangkat derajatnya aku mah sama Allah. Ini kita kadang-kadang suka begitu. Ini konteksnya bukan buat yang lain ya. Kalau buat yang lain sebutin dua-duanya. Nah atau D atau say, kamu teh lagi banyak dosa mungkin. Allah lagi ampunin kamu. Atau yang kedua lagi diangkat derajat kamu. Jelas? Kan kita mah kadang-kadang suka begitunya. Kalau yang baik-baik ke kita, kalau jelek ke orang lain gitu. Misalnya nih kita punya anak kita dua, yang pertama pinter misalnya, siapa dulu ibunya gitu ya. Yang kedua agak-agak lemot misalnya, Ustadz yang kedua rada-rada lemot, mirip bapaknya ini mah. Jadi jangan begitu. Jadi konteksnya ya lebih kepada evaluasi yang bisa kita lakukan. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas, punten ya. Sekarang coba muhasabah. Bunda yang hadir di sini, kira-kira yang sedang punya masalah ada atau tidak? Ada yang lagi diuji? Ada yang ngerasa hidupnya lagi ada masalah? Oke, coba masalahnya ringan, sedang atau berat? Oke. Yang berat masuk ruangan sebelah kanan ya. Yang sedang sebelah di tengah. Gitu. Karena nanti masing-masing ada treatmentnya ya, samalah kayak kita apa belajar gitu ya, ada treatmentnya. Tapi Ahilman anggap aja lah semua di sini masalahnya sedang-sedang aja lah, ya kan? Kalau berat kan nggak ada yang stres di sini kan, nggak ada yang tiba-tiba jadi kesurupan, nggak ada kan, nggak ada. Ya udahlah anggap aja lah sedang-sedang saja lah ya. Oke lah Ustadz, kita dikasih masalah, dikasih ujian, oke lah. Nah sekarang begini, yang paling penting dari masalah itu apa? Bukan masalahnya, tapi apa? Sikapnya. Karena kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya nggak lulus, yang salah tadi apa? Jawaban, bukan soal. Apalagi nyalahin gurunya, jangan. Ya, yang salah pasti apa? Jawabannya. Ya, berarti yang seringkali salah dalam masalah bukan masalahnya tapi sikap dalam menghadapi masalah itu. Nah pertanyaannya, Ahilman, memang sikapnya orang itu kalau dikasih masalah seperti apa? Macam-macam. Sependek pengetahuan Ahilman, setidaknya ada 5 jenis orang ketika menghadapi masalah. Kita evaluasi ya, nanti Bunda masuk kategori yang mana? Tiga nih masalahnya, yang ketiga Zain di sini ada yang ketiga di sini. Ini jangan ditulis ya, takutnya salah nulis ya. Masalah ringan, sedang, berat, yang paling berat masalah Zen namanya. Jangan, ini nggak bisa dihapus ini jadinya. Jadi salah fokus, jadi kayak namanya masalah. Ya Allah. Lagian kenapa nulisnya gede-gede banget ya? Kan bisa aja kecil gitu kan. Untung tesabornya tuntu sukyoto kosong ketutupan semua. Kan bisa aja nya di sininya 0822. Itu maksudnya naon coba yuk. Lanjut. Itu nggak bosan ceramah Ahilman nggak? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ya, baik. Bunda, kalau orang dikasih masalah ya, setidaknya kadang-kadang ya ada 5 sikap atau 5 karakter orang menghadapi masalah. Ada berapa? Nah, 5. Ada berapa? Ih, kok habis semua ini teh? Oke. Ada berapa? 5. 1, ada yang disebut orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Orang apa? Nah, orang
kecil. Sibuknya apa? Membesarkan masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Masalahnya kecil, tapi jadi besar, ada nggak? Berarti ingat, itu orang kerdil atau orang kecil. Di rumah tangga sering begitu tuh. Halo? Betul apa enggak? Oke, contoh. Bunda, sering ada masalah yang sebenarnya simpel sih, tapi kadang-kadang jadi besar. Apa kira-kira contohnya ya? Oke. Ya tadi tuh, suami kita pengennya ke Botani. Kita pengennya ke Cibinong City Mall. Berantem, kata suaminya Botani, kata kita CCM. Botani, CCM, kata anaknya Ayon. Kecil nggak sebenarnya? Tapi jadi besar nggak? Bunda di mobil gara-gara itu jadi debat nggak? Jadi bad mood nggak? Kehel kan? Turunkan aku di sini kan gitu kan? Kalau pas lagi PDKT kadang-kadang begitu kan? Jadi kesel kadang-kadang. Padahal simple nggak? Pertanyaannya di Botani ngejar apa? Di CCM ngejar apa? Di Ayon ngejar apa? Betul nggak? Kalau satu yang kita ingin tuh ada di setiap mall itu, kenapa harus berantem? Ketemu sebenarnya. Makanya hati-hati, di rumah tangga itu sering ketuker cicak sama buaya. Apa? Cicak sama buaya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecilkan. Contoh, masalah besar dikecilkan. Iya, masalah besar tapi disepelekan. Urusan anak. Kata kita, ayah, si kakak teh mau sekolah di mana? Kata suami kita, atur aja lah. Kumaha mamah aja, iya enggak? Padahal seorang ayah penting gak menentukan sekolah anak? Penting. Tapi tidak sedikit seorang ayah yang menyepelekan itu. Padahal tugasnya ayah memastikan pendidikan anak, betul nggak? Memastikan bagaimana perkembangan anak, itu memastikan seorang ayah. Tapi itu masalah besar, tapi sering disepelekan. Padahal harusnya seorang ayah harus tahu kemana sekolahnya, apa kurikulumnya, seperti apa pendidikannya. Perlu tahu tidak? Perlu. Ibu sekolah pertama, iya. Tapi ayah kepala sekolahnya. Sekarang bayangkan kalau ada sekolah tapi nggak ada kepala sekolahnya, apa yang terjadi? Maka kurikulum yang akan dipakai gitu kan, pengembangan yang dipakai jadi nggak ketemu. Makanya mohon maaf, Bunda jangan sampai salah meletakkan masalah. Ini masalah kecil apa masalah besar? Kalau masalah kecil ya udah kecilkan. Kalau masalah besar ya sudah, ayo kita pertimbangkan matang-matang. Bunda belanja kadang-kadang suka milih kerudung teh kan, ini belum punya, kata suami teh, Bunda kan udah ada ini warna coklatnya, beda ini mah beda coklatnya. Kita kan nggak taunya di lemari asa ada coklat itu teh. Saya bilang gini, kan ada coklat tua udah ada, muda ada, ini beda, ini mah ada polkadotnya, beda ini mah. Jangan, kan sebenarnya mah kecilnya, tapi meni asa riweuh kan ya. Dan kadang-kadang juga kita suami suka riweuh juga. Kadang kacamata kita dengan istri sama atau beda? Ya mungkin beda. Bagi kita mungkin simpel, tapi bagi istri kita mungkin jadi besar gitu. Ya udah, kalau sesuatu yang bagi istri kita memang ini penting, ya sudah hargai itu. Contoh, kan istri kita kadang-kadang suka keluarin kalimat-kalimat yang kalau kita paham, kita harus ngerti itu sikapnya apa. Contoh, kalau istri bilang nggak tahu, kira-kira apa? Bukan, maksudnya dia nggak mau ngomong apa lagi gitu. Bunda gini, nggak tahu, nah berarti dia nggak mau ngomong apa lagi. Atau yang kedua, Bunda mau makan apa? Apa jawabannya? Oke. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, ya Allah, jauhkan hamba dari perempuan yang bilang terserah ya Allah. Itu yang paling berat. Coba, kalau istri bilang terserah, apa kesimpulannya? Bukan. Kalau dia bilang terserah, berarti dia butuh kita memberikan kepastian sama dia. Ustaz tahu aja, anak saya perempuan 3.
Satu istri. Iya. Tahun ini kan nggak tahu tahun depan makan ya. Ya satu. Ari bunda siapa? Riwe sorangan. Ih. Kita aja santai. Kenapa bunda meniasa riwe? Boleh nggak Ahilman nikah lagi? Ari ibu siapa bilang enggak segala? Iya. Berarti ini tanda bunda sayang sama saya kan? Tapi bunda jangan begitu. Jangan sampai nanti kalau Ahilman misalnya nikah lagi nggak mau ngaji lagi, jangan. Naon coba Ahilman? Katanya jaga perasaan. Nah, jangan begitu. Dan kita mah takdir nggak pernah ada yang tahu kan? Kok jadi iya sekarang? Jadi tadi sampai mana tadi ya? Ya udah pokoknya gitulah. Ya, jadi orang kecil membesarkan masalah. Nah kadang-kadang di rumah tangga sering begitu. Kita sama anak suka begitu tuh. Misalnya anak kita tuh nggak ngehargain kita ya. Suka bilang gini, nak kamu tuh hargain mama gitu. Cek si anak teh berapa harganya? Kan digituin kan. Coba Ahilman mau tanya, itu kalimat hargain mama penting gak sih? Sebenarnya gak penting-penting banget kan. Paling enak begini, bunda bilang ke gurunya, Pak, Bu, nanti bilang ya ke anak kita agar menghormati orang tuanya. Bisa gak gitu? Jadi gak harus kita yang eksekusi gitu loh. Kamu terlihat perjuangan mama. Mama teh bangun paling subuh. Mama teh manasin mobil, nganterin kamu ke sekolah. Tapi cara kamu memperlakukan mama itu ya Allah, tega banget. Coba sekarang saya mau tanya, makin ibu ngomong gitu anak kita makin terharu nggak? Nggak terharu. Makin ibu ekspresif, hargai mama. Paling sama anak kita di storyin, paling di storyin, di kamerain gitu. Mama udah actingnya udah actingnya. Makin bunda berharap ke anak kita, kamu dihargain mama, anak kita malah makin kesel. Ujungnya mending kalau dia respon, ada yang nggak respon, tiis main HP. Kita udah ekspresif kayak gimana juga, betul apa enggak? Berarti bukan salah ngingetinnya, tapi waktunya kurang tepat. Bondingnya nggak kena gitu loh kalau dalam bahasa parenting. Jadi bunda langsung, ayah masalah kesel hari itu di mobil lagi ngomongnya. Anak kita pulang sekolah, pulangnya sore lagi. Udah. Ngomong apa sih? Bingung buat dia. Berarti gimana? Udah kalau bunda begini, bondingnya kuatin lagi. Nanti ketemu di titik dia mau tidur, diusapin kepalanya. Nah, kamu tuh tadi begini, mama tuh sakit hati tahu nggak sih? Dia lagi itu, sudah mulai turun kan tensinya kan? Oh mama sakit hati ya, maafin aku ya. Ujungnya gitu tuh. Makanya kalau acting jangan pas-pasan, kudu total gitu loh. Kalau mau nangis ya nangis gitu loh. Kamu teh, nah gitu tuh. Kalau bunda nggak ketemu waktunya dibalikin sama anak kita, hargain mama, berapa harganya? Gitu. Kadang-kadang kita tuh suka ya masalah kecil dibesar-besarkan. Bukan salah masalahnya, tapi salah apa? Kitanya, sikap kitanya. Contoh, bunda ketemu sama teman mau cerita sama kita. Coba saya mau tanya, kalau teman kita mau cerita, yang dia butuhkan apa pertama kali? Bukan nasihat kita, bukan tausiah kita, bukan. Tapi apa? Dia butuh telinga kita untuk mendengar masalah dia. Jadi kalau ada orang yang cerita, dengerin aja. Aku mau cerita apa? Begini-begini. Kamu juga dengerin. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia tuh baru mulai cerita, coba. Baru mulai cerita. Aku teh punya suami. Suami aku teh begini, dia bilang. Kamu teh dengerin ya. Dalam surat An-Nisa ayat 24. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fassolihatu qanitatun. Pertanyaan saya, dia lagi ada masalah, kita kayak begitu, kira-kira dia marah gak sama kita? Besti, lu mah gak ngerti perasaan saya. Ujungnya apa? Yang tadinya mau cerita, karena kita responnya salah, jadi ngambek kan? Ujungnya diblok, jadi musuhan sama kita.
kamu gak ngerti perasaan saya. Kan gue mau cerita, ya kan gue mau nasehatin elu. Gue gak butuh nasihat elu. Gue butuhnya elu dengerin dulu masalah gue. Bahkan yang Ahilman tahu ya, perempuan itu kadang-kadang dia cerita masalahnya sendiri, jawab sendiri. Jadi sebenarnya ujungnya dia juga yang jawab kadang-kadang. Coba aja di Bunda perhatiin. Satu kali saya pernah tuh ketemu kan datang orang, mau cerita panjang. Aku tuh sama rumah tangga aku begini. Saya dengerin dia. Oh iya, terus gimana? Iya begitu, terus. Abis beres ngomong gini, kan harusnya aku tuh lebih sabar ya ayah ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih terbuka ya ayah. Lebih ridho aku tuh ya, kan ini kok juga dari Allah ya ayah. Mungkin Allah lagi ngingetin saya kali ya ayah karena banyak dosa saya ya ayah. Berarti ada hikmah ya di balik ini semua kan insya Allah ya. Dan aku mah yakin Ahilman, yakin ada kesabaran yang Allah. Dalam hati saya ngomong sorangan, cerita sendiri, jawab sendiri. Makanya saya mah kalau ditanya sama orang, kalau orang cerita udah aja amin. Karena dia udah cerita dengan jawab sendiri, betul apa betul? Itu yang paling penting. Berarti sekarang itu di tengah-tengah kita ada kemampuan yang berkurang. Kemampuan apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain. Banyak orang yang belajar public speaking, tapi sedikit orang yang belajar listening, ya kan, public listening. Padahal yang paling penting itu apa? Kemampuan apa? Mendengar. Bunda di rumah tangga, aman rumah tangga kalau masing-masing menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan pasangannya. Selama ini enggak, ujungnya apa? Dia curhat dengan yang lain. Ustadz, aku tuh berasa gak didengarkan di rumah tangga aku. Bisa gak mulai hari ini Ustadz aja yang dengerin perasaan aku Ustadz? Kan jadi liar kalau Ustadz nanya. Nu awalnya jadi baik, awalnya teh Ustadz teh udah baik, jadi kaditu ujungnya teh gitu. Berarti coba Bunda di rumah ya, siapin waktu untuk saling dengerin aja. Ayah tadi ada masalah apa di kantor? Paling apa jawaban suami kita? Gak usah tahu lah, kamu malah ribet. Ujungnya kan gitu kan? Sama Bunda juga. Kalau habis ngaji, Bunda tadi ngajinya sama siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Gak ngerti, kamu malah tetap ujungnya kadang-kadang sok gitu. Padahal itu masa untuk Bunda juga cerita ke suami kita agar masalah kecil jadi nggak masalah besar. Karena kalau kita membesarkan masalah namanya orang apa? Kerdil, orang kecil. Jelas sampai di sini? Ada nggak di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Ya, mulai hari ini, oh nya aku tuh ada di sini nih. Yang kedua, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Masalah itu ketika dibicarakan dan jika tidak tepat kepada siapa kita bicara, bukan jadi kecil tapi jadi bala besar. Betul nggak? Makanya hati-hati. Mohon izin ya, kan suka ada ya teman kita kalau mau ketemu sama kita bawaannya apa? Pengen apa? Pengen cerita. Bunda ketemu sama teman yang punya masalah. Bunda nggak punya masalah, kebawa masalah nggak? Kebawa kan? Kita teh nggak ada masalah, tapi teman kita ngomongin apa? Masalah. Kita sampai ke rumah bilang sama suami kita, ayah, apa? Tahu nggak teman Bunda siapa? Cetuti. Emang kenapa Cetuti teh? Cerita nih. Lihat. Teman Bunda siapa tadi namanya? Cetuti. Cerita masalah sama kita. Ini masalah siapa sebenarnya? Cetuti kan? Bunda cerita ke suami Bunda ngomongin masalah siapa? Kata suami, jadi kita yang repot ya. Perasaan masalah siapa ini? Cetuti. Lihat ini. Dengan siapa kita berteman, maka energi teman itu akan nular ke kita. Bunda ketemu sama orang yang masalahnya meni banyak pisan. Kita tuh nggak ada masalah. Lihat wajah dia ada masalah jadi ke bawah masalah kan. Jadi orang nulieur kieu nya. Perasaan tadi ngaji mah asa nggak ada masalah. Tapi ketemu sama kamu kok jadi berat gini masalahnya. Makanya ini penting. Kalau kata Ahilman mah, kalau Bunda ada masalah, coba belajar untuk tidak share masalah itu ke publik. Kenapa sih suka nggak tahan gitu kalau nggak share temeni hayang nggak share we. Dan mohon maaf, ini juga kritik buat kita semua ya.
Kalau bunda share status di sosmed, share yang baik-baik. Kita mah kadang-kadang statusnya ini Masya Allah. ZZZ ngantuk. Naon coba status teh. ZZZ ngantuk. Ada gak yang begitu kira-kira? Kita teh kan baca kan. ZZ tunuh. Naon sih? Ada yang begitu. Ada yang begini. Kadang-kadang ya tulisannya teh. SS lapar. Ada yang gitu. Kita dalam hati mikir gini, naon sih ngirimkan lapar hayang dikirim GoFood, naon sih yang jelas atuh. Yang lucu begini, ada yang lucu begini, gambarnya hitam, tiba-tiba di bawah tulisan gini, buat yang ngerti aja. kita teh kan baca ya, si Besti itu kunaon iya tehnya. Jadi pertanyaan teh kira-kira, jadi pertanyaan dong. Kita WA deng ke dia kan, say ada masalah apa, cerita atuh gitu kan. Dia nggak ngejawab, dia bikin lagi status yang baru. Fokus kepada yang mencintaimu. Jangan fokus kepada yang membencimu. Itu kan firasat kan, seakan-akan ada apa-apa kan. Takutnya kita yang kesinggung, takutnya kita yang salah. Nanya lagi, atuh say cerita jangan didiamin kayak gini. Aku juga jadi kepikiran kamu kayak gimana kan gitu kan. Dia bikin lagi status, makasih buat yang ngertiin aku gitu. Kita teh jadi macam status dia terus menerus coba. Coba sekarang saya mau tanya. Kita nggak ada masalah, baca dia begitu, jadi kepikiran nggak? Hati-hati, berarti itu orang biasa. Sibuk membicarakan masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Hari Sabtu nih, hari Sabtu bikin status, at home alone. Di rumah sendiri aja gitu kan. Naon sih hayang diajak healing, pengen diajak jalan-jalan gitu kadang-kadang kita mah. Jadi ternyata berteman dengan siapa menular dengan kita. Kalau berteman dengan orang yang suka ngomongin masalah, ke bawah masalah nggak? Ke bawah. Saya waktu dulu masih kerja ya, ada tuh awal bulan ada yang cerita bayar SPP anak sekolah, tengah bulan cicilan motor, akhir bulan cicilan rumahnya dia. Pertanyaan saya, kalau cerita itu ke orang, orang bayarin apa enggak? Terus kenal diceritakan segala tuh. Hayangnya biar semua orang tahu kalau kita punya hutang. Coba belajar untuk menahan itu. Agar apa? Agar kita tidak masuk orang biasa. Boleh nggak kita cerita masalah sama orang? Boleh. Apa panduan Quran? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ceritalah kepada orang yang dia ahli zikir, ahli ilmu, dia mengerti masalahnya. Jangan sembarang orang, apalagi sosmed. Ingat ya, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Status hari Rabu itu ya. Ulah jangan dikit-dikit status, jangan dikit-dikit share, jangan. Ya, kalau ngaji begini boleh nggak di storyin? Boleh. Alhamdulillah bisa ngaji gitu. Share kebaikannya, poin-poinnya gitu. Bukan yang komentar lain, bukan. Cuma kadang-kadang ngaji teh, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Meni tambah glowing wise ya ate. Terpenting. Buat orang apa coba? Manfaatnya apa itu buat orang lain? Ada yang baru ketemu misalnya ya, baru ketemu. Alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Ya Allah, biasa lihat di TikTok. Sekarang langsung lihat lebih ganteng daripada di video ya. Buat apa data penting coba? Share nih, ujian dibagi 3, suratnya ini, itu lebih penting. Betul apa betul? Banyakkah yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Hati-hati ya. Yang pertama ada orang apa? Kecil, sibuknya membesarkan masalah. Yang kedua, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Ada yang ketiga, orang besar. Orang besar sibuknya apa? Menyelesaikan masalah. Jadi dia mah nggak tahu masalahnya apa, pokoknya solusi aja. Ada.
Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Jadi pokoknya dia mah nggak tahu masalahnya apa, pokoknya mah kieu dengekeun nya nya. Satu sisi bagus apa enggak? Bagus. Tapi ingat ya, yang paling penting dari masalah bukan solusi. Tapi yang paling penting itu hikmah di balik masalah itu. Ada orang yang kita baru cerita langsung kieu dengekeun. Dengarkan saya bicara ya. Kita tuh belum mulai ceritanya ya, tapi dia udah bicara ke situ tuh. Hargai, berarti dia ciri orang besar. Tapi ini perlu kita turunkan egonya. Karena kadang-kadang yang menjadikan kita tidak ketemu hikmah karena ego kita. Sering menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu apa kesimpulan akhirnya. Terutama orang yang pemarah. Ingat ya, Bunda Teteh sayang, jangan mengatasi masalah dengan marah. Karena marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Marah itu justru menambah masalah. Betul? Bunda misalnya mohon maaf ya. Kan kadang-kadang suka ada aja ya kita teh masalahnya. Misalnya Bunda bikin minum buat suami kita. Tapi mungkin kurang. Atau misalnya salah. Judulnya manis, yang datang asin misalnya. Pas Bunda mau ambil gula, yang keambil apa? Garam. Kan gak sedikit yang marah kan? Ketika dikasih ayah ini teh manisnya, contoh ini mah ya contoh, sekaligus Ahilman gak haus sedikit ini teh ya, contoh. Ya rasanya apa ini? Contoh yang tadi bukan yang ini. Ya memang sih biasanya kalau Ahilman di tempat lain mah ada buah kadang-kadang ya, kadang-kadang ini mah kadang-kadang suka ada kue biasanya gitu. Terus air juga warnanya nggak bening begini biasanya, ada warnanya biasanya. Biasanya kalau di sini nggak ada biasakan ya. Nggak, biasanya suka ada buah gitu biasanya. Panitia ya, biasanya gitu. Coba Bunda, ini judulnya apa? Manis. Yang datang apa? Asin. Sekarang saya mau tanya, suami kita kalau judulnya manis yang datang asin marah nggak? Marah. Marah kan? Bisa nggak marah sebenarnya? Bisa kan? Bisa aja bilang gini, Bun, ini salah masukin gula, Bunda masukin garam. Bisa gitu kan? Bisa kalau suaminya Ustadz Hilman. Bisa, misalnya bisa begitu kan? Tapi kan nggak sedikit yang kemudian kamu mahnya mending gak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk gara-gara masalah ini doang. Marah. Suami kita marah kan? Kalau digituin ibu marah gak? Ya Allah ya, maaf atuh. Tadi teh aku teh lupa kirain gula, kok aku masukin garam. Apa jawaban suami kita? Bukan lupa-lupa. Kamu tuh udah nikah dengan aku puluhan tahun. Masih kena salah juga. Oh. Aku teh capek. Berangkat subuh, pulang malam, sampai rumah dikasih teh, rasanya apa? Ibu digituin, marah nggak? Ibu yang tadinya tenang, salah, tapi digituin jadi marah nggak? Bapak, kamu tinggal ngerti perasaan aku. Ujungnya ibu bilang gitu kan? Emang mama nggak capek? Mama juga capek. Dari pagi mama teh, ya Allah, can aya waktu selonjoran pisan. Mama teh ngepel, nyapu, nyuci, ngurus anak 3. Yang 1 bisul, tahu nggak sih? Yang 2 cerita tuh ujungnya tuh. Apalagi perempuan ya, kita marah A sampai D, dia sampai Z marahnya. Bapak tahu nggak? Anak kita yang pertama bisul gara-gara siapa? Gara-gara bapak keluarga bisul. Da bapak mah dulu mamana bisul, induna bisul, panjang tuh. Kata suaminya, ari mana ngomongkan indung orang. Kenapa ngomongin ibu gua kan gitu. Perasaan cuman masalah ini doang. Tapi kan udah tergores hati, sakit hati apa enggak? Sakit kan. Ujungnya apa? Gutreng kan, marah. Marah. Awalnya cuman simple ini. Cuman simple. Ujungnya apa? Udahlah kalau gitu mah. Pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Aku teh udah capek banget. Kamu mah ya Masya Allah ya. Tahun lalu juga begini. 2 tahun lalu juga begini. Kamu mah gak pernah berubah. Cek suami teh. Jadi panjang kemana-mana ya. Perasaan cuman masalah ini doang dia. Lihat. Ingatan perempuan. Masalah detik ini 7 tahun lalu diungkit lagi.
Aku pernah merasakan yang sama. Percis kamu gak pernah berubah ya ayah ya. Masih sama kayak dulu ya. Kata suaminya, ya Allah. Jadi kieu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Ingat ya, almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Catat ya, status malam Jumat. Benar, coba. Kalau udah marah gitu, rame nggak jadinya? Jadi besar kan? Lihat, memang pengen nyelesain masalah tapi nggak ketemu. Ujungnya apa? Pulang. Aku pengen pulang. Suami kita juga lagi marah. Apa kata suami kita? Ya udah, mau dipesenin Gojeknya sekalian. Jadi nggak mau nganterin tuh, jadi marah. Pulang aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seminggu masih kuat, 2 minggu masih kuat, sebulan tidur sendirian, nggak kuat kan? Akhirnya datang ke rumah bapaknya, diketok pintunya. Assalamualaikum, salam. Udin, namanya Udin. Jadi suaminya namanya Udin ini namanya. Ditanya. Iya. Iya, oh. Iya. Udin, iya Pak, nanya. Lilis ada. Nama istrinya Lilis namanya ya. Panggil lah. Lis, iya. Nih ada suami kamu nih, Udin, datanglah. Dia cerita sama Lilis, Lis, maafin ya. Abang tuh kemarin kemasukan setan. Kata Lilis, ya lu setannya. Lihat marah nih. Maafin ya, udah kita pulang aja sekarang Maya. Mulai lagi dari nol gitu. Kata istrinya daripada pulang mendingan nyanyi dia. Lagu Rita Sugiarto. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, kau terus sakiti aku gitu ya. Ada gelagapnya. Marah, ujungnya gutrang marah. Mohon maaf ya. Tadi masalahnya kecil nggak? Urusan kecil jadi besar, bahaya. Biasa dibicarakan, bahaya. Orang besar pengen diselesaikan, tapi caranya salah, jadi bahaya juga. Jadi tidak semua masalah butuh solusi. Yang dibutuhkan bukan solusi tapi hikmah di balik masalah. Kalau misalnya mohon maaf ya, kita datang udah dari nol lagi, tapi nggak berubah, pasti ketemu lagi titiknya. Makanya kalau bunda lagi ada masalah, jangan minta diselesaikan dulu sebelum kita tahu hikmahnya apa di balik masalah itu. Makanya ingat ini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah. Jadi berubah. Dan mohon maaf ya, yang Ahilman rasakan justru rumah tangga tuh gak ada yang namanya senior junior, gak ada. Karena makin usia bertambah, masalahnya makin lain-lain, betul gak? Berarti ilmunya juga kudu makin nambah. Kalau ilmu kita gak nambah, persoalannya makin nambah. Masalah makin nambah, ilmu gak nambah. Masalah gak? Masalah. Tapi kalau masalah nambah, ilmu juga nambah, ketemu titik equilibriumnya, ketemu titik tengahnya, disitulah hikmah yang sebenarnya. Maka hati-hati, ada yang ketiga, orang besar sibuk menyelesaikan masalah. Bagus satu sisi, tapi sisi lain kudu kita evaluasi. Ada yang keempat, apa itu Ustadz? Ada orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Orang apa? Kreatif. Mencari apa? Peluang. Ada. Ini juga bagus. Tapi peluangnya gimana? Ada yang peluang negatif, ada yang peluang positif. Ada. Ada yang peluang negatif begini. Bunda lagi ada masalah sama suami. Tiba-tiba bunda cerita sama temennya. Besti, apa? Temen aku yang waktu SMP siapa? Itu si Agus. Nge-DM di Instagram coba. Lihat, bunda tuh lagi ada masalah nih. Emang dia gimana sekarang? Iya dia katanya udah pisah sama istrinya sekarang teh. Terus kumaha, aku lihat foto-fotonya pakai mobil bagus coba. Jabatan juga Masya Allah sekarang mah. Teman kita kalau baik bilang gini, shh ce, kamu tuh lagi ada masalah, tahan. Tapi kalau yang gak baik, ce, bismillah.
Itu teh jawaban dari hasil istikharah kamu barangkali selama ini. Itu teh jawaban doa-doa kamu, dan aku mah yakin mungkin ini cara Allah menjawab masalah-masalah kamu. Kreatif tapi peluangnya nggak ketemu. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati. Jadi peluang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positif, Bunda menemukan hikmah di balik persoalan itu. Nah, nanti ada yang kelima, ini yang kita inginkan. Ini poin kita hari ini. Ada orang beriman, apa? Naik derajat dengan masalah. Apa? Ada orang beriman, naik derajat dengan masalah. Gimana cara naik derajatnya? Ketika ditimpa masalah, membuat dia semakin dekat dengan Allah. Itulah orang yang disebut masalah menjadi berkah. Gitu. Jadi berkah itu apa Ustadz? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau Bunda ingin berkah di balik masalah, jadikan masalah sebagai titik poin agar kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Surat ke-7 ayat 96. Ini rumus kalau Bunda ingin hidupnya berkah. Termasuk kalau Bunda ingin mengubah masalah jadi berkah. Gimana caranya AA? Lihat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu, atau dan sekiranya keluarga itu, atau dan sekiranya orang-orang itu, apa? Amanu, dia beriman, wattaqau, dan dia bertakwa. Lihat poinnya. Dan sekiranya kamu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka apa? Barakat, keberkahan. Keberkahan. Dari mana? Minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Berarti rumusnya, kalau kita ingin hidupnya berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Berarti kalau masalah ingin berbuah jadi berkah, dengan masalah harus menjadikan kita meningkat imannya, bertambah takwanya. Ini poinnya. Makanya sering Ahilman sampaikan, siapapun di antara Bunda, Teteh sayang, yang hari ini sedang punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah mendekat kepada Allahnya. Jadi kalau kita ditimpa persoalan, ditimpa masalah, ditimpa kegelisahan, langsung ambil air wudhu, gelarkan sajadah, sholat 2 rakaat, ambil mushaf Quran, kemudian baca. Setelah itu maka Bunda mendapatkan ketenangan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi rumit dengan persoalan kita, karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Ujungnya kita terombang-ambing dengan keadaan itu, sehingga kita merasa jauh gitu dengan keadaan itu. Padahal ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti Ahilman, kalau ada yang diuji hari ini, kenapa ujiannya berat? Kenapa masalahnya berat? Kenapa seakan-akan besar persoalan ini? Karena Allah percaya hati dan tubuhmu kuat untuk menghadapi masalah itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Kenapa harus aku? Iya, karena aku percaya kamu bisa, kata Allah. Kamu mampu, kata Allah. Kamu kuat, kata Allah. Pertanyaannya, Allah aja kuat, kenapa kita enggak kuat? Allah aja percaya sama kita, kenapa kita enggak percaya sama Allah? Makanya Bunda sayang, ini rumusnya nih. Kalau mau jadi berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Karena ada orang yang dikasih masalah jadi jauh ke Allah, ada nggak? Ada. Stres, frustasi, bunuh diri, ada nggak? Ada. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang Bunda punya masalah dan dengan masalah itu membuat Bunda makin dekat ke Allah, maka catat baik-baik, itu namanya anugerah. Bunda bisa hijrah karena ada masalah, anugerah.
Bunda jadi salehah karena masalah, anugerah. Mohon izin ya, bunda yang biasanya tidak pernah pakai hijab, ketika ditimpa masalah, bunda merubah penampilan bunda lebih syar'i misalnya, itu hidayah, itu anugerah. Bunda gak pernah taklim, tiba-tiba pas ada masalah jadi mau taklim, itu anugerah. Bunda gak pernah tahajud, tiba-tiba bunda jadi tahajud ketika ada masalah, itu anugerah, itu berkah, anugerah, berkah, jaga itu. Jangan sampai ketika nanti masalahnya hilang, bunda balik lagi, jangan. Justru makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena justru ketika kita tenggelam dalam masalah, Ustadz kenapa ya, kok makin berat masalah saya? Bukankah saya udah ngaji? Bukankah saya udah talim? Bukankah saya udah sholat? Bukankah saya udah merubah diri saya sendiri? Kok tambah berat? Berarti tambah sayang Allah sama kita. Ingat ya, ciri Allah sayang itu bukan Allah cabut masalah dunia kita, bukan. Boleh jadi Allah timpakan masalah dunia kepada kita agar kita makin yakin ke Allah. Makanya perhatikan di ayat yang tadi Ahilman baca tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Lihat kalimat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Lihat, Rabbananya 3 kali tuh. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Isinya semua minta ampunan ke Allah. Ya Allah, jangan timpakan kami, jangan bebani kami, jangan hukum kami. Kan bisa aja Rabbananya sekali, bisa nggak? Tapi kenapa Rabbana disebutkan 3 kali? Poinnya, kalau kita ditimpa masalah, Allah tuh ingin kita berkali-kali datang ke Allah. Allah tuh pengen kita berkali-kali mendekat ke Allah. Sampai titik poinnya apa? Kalau Allah sudah mengerti nih, Allah tahu nih kamu berubah nih, Allah tahu kamu mengerti nih, Allah tahu kamu paham nih. Ujungnya apa kata Allah? Wa'fu anna, aku maafkan kamu. Waghfir lana, aku ampuni dosa-dosa kamu. Sampai titiknya warhamna, aku sayangi kamu. Dunia boleh hilang, tapi sayangnya Allah gak boleh hilang dalam hidup kita. Dunia boleh pergi, asalkan jangan Allah yang pergi di hati saya. Asalkan jangan kasih sayang Allah yang pergi. Makanya bunda, ada titik di mana kita ngomong begini, ya Allah, hamba ridho dengan semua ketentuanmu, ambil aja semuanya, tapi jangan engkau ambil kasih sayangmu kepada kami. Maka bunda nih, di antara ciri Allah mencintai hambanya bukan memberikan dunia, tapi Allah menitipkan pesan cinta kepada hamba itu untuk makin cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nangis di sepertiga malam, nikmat bukan? Bisa sujud lebih lama, nikmat bukan? Bisa doa panjang, nikmat tidak? Bisa nangis ketika berdoa, nikmat atau tidak? Bisa taklim bersabar seperti ini, nikmat atau tidak? Mohon izin ya, mungkin ada di antara bunda yang ngerasa bahwa kenapa aku ada di sini sekarang ya? Ada di titik ini, padahal dulu gak pernah tahu tuh ngaji kayak gimana, taklim gimana, kajian gak mau. Sekarang Ustaz jadi kecanduan banget ngaji. Satu kali datang ke sini gak ada pengajian. Saking luar biasanya gitu loh. Ada nih jamaah, mohon izin ya. Setiap Ahilman ngisi, orang itu pasti ada nggak? Dimanapun dikejar. Kalau sudah titiknya ketemu gak titiknya? Di mana? Di situ, di sini, di situ, di sini. Kadang-kadang mikir gini, aku teh kunaonnya meni asa cinta pisan ke Ahilman teh. Meni asa datang deui, ngaji tuh datang lagi. Ingat ya, bukan karena Ahilman. Tapi bunda dititipkan cintanya oleh siapa? Yang melembutkan hati kita siapa? Makanya kalau ada yang bilang, sekarang jamaahnya ya Masya Allah tambah banyak. Bukan hebatnya saya. Tapi Allah melembutkan hati bunda, wasilahnya mungkin oleh kita, tapi tetap berarti bunda yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kasih sayang dari masalah yang kita punya. Makanya kalau ada masalah, datang ke taklim. Kalau ada masalah, mendekat ke Allah. Karena itu titik di mana bunda bisa mendapatkan keberkahan. Tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Nah, apa sikapnya Ahilman? Kalau dikasih masalah agar bisa meningkatkan keberkahan, maka nanti bunda ketemu titiknya, namanya 3M. Apa? Sikapnya 3M. Yang pertama menerima, yang kedua menyadari, yang ketiga mendekat. Saya ulangi. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa?
menerima. Sikap yang kedua, menyadari. Sikap yang ketiga, mendekat. Coba ulangi. Menerima, tangannya begini. Menerima. 1, 2, 3. Lebih keras suaranya. Yang kedua, menyadari. Lebih keras. Menyadari. Yang ketiga, mendekat. 1, 2, 3. Mendekat. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, mendekat. Bagaimana caranya untuk bisa nerima masalah? Gimana caranya untuk sadar dengan masalah? Gimana caranya mendekat kepada Allah dengan masalah kita? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya.